Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Septasari, NIM 2020143553, mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra, dosen pengampu Mardiana Sari, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa sangat kompleks dan luas. Bila kita cermati lebih jauh, hampir setiap bidang kehidupan manusia tidak pernah luput dari aspek kebahasaan. Memang, dalam hubungannya dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, setiap bidang kehidupan tidak pernah lepas dari peranan bahasa ini. Bahasa harus komunikatif. Ini berarti mudah dipahami oleh pemakai bahasa sebagai pemberi dan penerima pesan. Penyajian materi ini dilatar belakangi oleh suatu kenyataan bahwa keterampilan berbahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat keterampilan berbahasa ada 3, yaitu mempermudah menyampaikan informasi, kedua, memperlancar proses komunikasi antar manusia, ketiga, menambah tingkat kepercayaan diri. Macam-macam keterampilan berbahasa. 1. Keterampilan membaca. Artinya, membaca adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang-lambang tulis dengan pengertian yang tepat untuk mendapatkan informasi. Dalam keterampilan membaca, permasalahan dalam membaca ada 8. Yang pertama, 1. Pemahaman. Kedua, penguasaan kosakata. 3. Konsentrasi. 4. Motivasi. 5. Inti bacaan. 6. Rendahnya kecepatan membaca. 7. Gerak bibir atau vokalisasi. 8. Keadaan ketika membaca. 1. Pemahaman. Membaca pemahaman merupakan jenis kegiatan memahami isi bacaan secara mendalam. Membaca pemahaman menuntut kegiatan mengingat agar dapat mengetahui dan mengingat hal-hal pokok. Kedua, penguasaan kosakata. Bahasa yang masih kurang menjadi kendala dalam proses membaca. Karena itu, seharusnya memperluas dan memperbanyak pengetahuan kosakata dengan cara sering membaca dan mencari kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, konsentrasi. Ketika membaca yang kurang maksimal bisa disebabkan karena situasi dan kondisi kita yang kurang mendukung ataupun minat membaca kita yang kurang sehingga proses membaca tidak efektif. Keempat, motivasi. Kurangnya motivasi untuk membaca, rasa malas dan bosan merupakan hal yang menjadi faktor kurangnya keinginan kita dalam membaca. Yang kelima, inti bacaan. Mengalami kesulitan mencari gagasan utama ketika membaca merupakan hal yang dapat mengganggu kegiatan membaca karena kita tidak akan tahu isi dari bacaan tersebut. Yang keenam, rendahnya kecepatan membaca. Untuk kegiatan membaca cepat ada 2 teknik yang dapat kita terapkan, yaitu teknik pindai atau scanning dan teknik layap atau skimming. Teknik meningkatkan kecepatan membaca dapat kalian lihat sendiri di bawah ini. 7. Gerakan bibir atau vokalisasi. Gerakan bibir dan vokalisasi akan menyebabkan kecepatan baca turun drastis menjadi setara kecepatan bicara. Hindari hal tersebut. Kedelapan, keadaan ketika membaca atau posisi membaca. Siapkan kondisi yang baik, tidak boleh sambil tiduran, posisi duduk dalam keadaan tegak, tangan berada di atas meja, dan buku berada di depan mata. Keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Baiklah, di sini, dalam hal menyimak, kita pasti akan mendapatkan permasalahan. Yang pertama, konsentrasi. Kedua, pendengaran. Ketiga, pemahaman. 4. Cepat lupa atau daya ingat. 5. Motivasi. 6. Situasi dan kondisi. 7. Bahasa atau kosakata. 8. Jenis menyimak. 1. Konsentrasi. Ada beberapa faktor yang mengganggu konsentrasi saat menyimak, yaitu ada 5, yang bisa kalian baca di bawah ini, serta solusinya. 2. Pendengaran. Kurangnya data dengar yang baik dan jelas dikarenakan bisingnya suasana lingkungan, karena ada gangguan pendengaran dan kurangnya alat yang mendukung dalam kegiatan penyampaian materi. Di bawah ini terdapat solusi yang bisa kalian baca sendiri. Yang ketiga, pemahaman. Hal-hal yang menjadi penghambat proses pemahaman bahan simakan yaitu pembicaraan menggunakan kata-kata yang kurang baku, susunan kalimat yang tidak baik, dan kemampuan mengolah kalimat yang kurang baik. Yang keempat, daya ingat. Karena itu, kita harus mencatat poin-poin penting dari materi tersebut agar kita supaya bisa mengingat dari hal-hal yang tersebut. Yang kelima, motivasi. Faktor yang menjadi penyebab menurunnya motivasi kita untuk menyimak yaitu cara penyampaian materi yang jenuh serta malas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang keenam, situasi dan kondisi. Yang kurang baik akan mengganggu konsentrasi kita saat menyimak. Ketujuh, bahasa atau kosakata. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Memperbanyak membaca, karena dari sana kosakata kita akan bertambah mencari tahu arti dari kata yang belum kita tahu.
8. Jenis menyimak ada 5. Yang pertama, ekstensif, sekunder, estetik atau estetik listening, pasif atau passive listening, dan yang terakhir, intensif. Keterampilan berbicara. Pasti ada saja permasalahan-permasalahan yang kita alami, yaitu ada 8. Pertama, kepercayaan diri. Kedua, pengetahuan. Ketiga, penyampaian. 4. Topik atau materi. 5. Penguasaan materi. 6. Situasi dan kondisi. 7. Penampilan. 8. Diksi atau pengetahuan bahasa atau verbal. Oke, jadi di sini percaya diri merupakan suatu apresiasi bagi diri sendiri. Faktor kurangnya kepercayaan diri kita yaitu selalu gemetar, tegang, kurang pengalaman, belum terbiasa berbicara, kurang persiapan dan pemalu sehingga sulit untuk berbicara. Yang kedua, pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tentang apa yang akan dibicarakan dapat disebabkan kita tidak rajin membaca. Ketiga, cara penyampaian dan penyajian. Penyampaian materi yang kurang baik akan membuat pendengar merasa bosan. Hal itu disebabkan karena percaya diri yang kurang, ekspresi yang kurang, persiapan yang kurang, dan pemberian penyegaran yang kurang. Yang keempat, topik atau materi. Salah satu masalah dalam keterampilan berbicara yaitu materi yang disampaikan kurang menarik. Kelima, penguasaan materi. Masalah yang dihadapi yaitu kurangnya memahami materi yang akan dibicarakan dan malas memahami materi. Keenam, situasi kondisi. Pembicara harus menyiapkan diri lahir maupun batin, suasana harus mendukung kegiatan tersebut, sarana harus disesuaikan dengan kebutuhan, serta menyesuaikan pembicaraan dengan keadaan yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, penampilan. Penampilan adalah penentu keberhasilan dalam berbicara. Karena itu, penampilan harus disesuaikan dengan keadaan acara. 8. Diksi atau pengetahuan bahasa. Permasalahan dalam pengetahuan bahasa yaitu meliputi bahasa atau pilihan kata yang tidak mudah dimengerti, berbicara dengan kosakata yang salah, ketika melafalkan kosakata tidak dibacakan kepanjangannya. Terakhir, yaitu keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Di sini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam keterampilan menulis. Yang pertama, tata kalimat. Cara untuk menghindari tata kalimat yang tidak beraturan. 1. Perhatikan susunan pembahasan. 2. Perhatikan SPOK. 3. Perhatikan EYD. 4. Perhatikan alinea. Kedua, tidak terbiasa. Menulis akan terasa sulit karena kita belum terbiasa menulis. Karena itu, agar kita terbiasa dengan menulis, kita harus terus mencoba. Selanjutnya, tata tulis yang baik dan benar itu sangat diperlukan dalam menulis karya ilmiah. Keempat, motivasi. Faktor penghambat dalam keterampilan menulis yaitu motivasi yang masih kurang dan disebabkan oleh rasa cepat capek. Selanjutnya, pengetahuan. Kita yang kurang akan menghambat kegiatan proses menulis karena menulis itu memerlukan ide dan pengetahuan yang luas. Keenam, kecepatan dalam menulis. Lambatnya kita menulis dapat menyebabkan tertinggalan informasi penting yang harus ditulis. 7. Kurang percaya diri. Faktor penghambatnya yaitu pemalu dan kurang berlatih menulis. Dan yang terakhir, menentukan tema. Kesulitan dalam menentukan tema suatu bahan pembicaraan disebabkan oleh keterbatasan ide dan minimnya kosakata. Baiklah, sekian dari saya menyampaikan materi singkat tentang keterampilan berbahasa. Terima kasih.